Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah pembahasan tentang dividen. Dividen yang ada perubahan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yang disahkan sejak 2 November 2020. Maka ada perubahan terkait dengan perlakuan dividen yang nanti akan kita bahas satu persatu, baik dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang diterima di dalam maupun dari luar negeri. Bagi perubahan dividen yang diterima wajib pajak dari dividen dalam negeri, sebelum adanya perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang kepemilikan penyertaan sahamnya lebih dari 25% itu tidak dikenakan PPh. Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25% itu dikenakan PPh tarif normal. Sedangkan pada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan saham berapapun penyertaannya itu tidak dikenai PPh, artinya dia bukan objek pajak. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dalam negeri sebelum perubahan itu dikenai PPh final dengan tarif 10%. Nah, setelah perubahan itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen dari dalam negeri dikenai PPh final 10% kecuali jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam NKRI dalam waktu tertentu, maka atas dividen tersebut tidak dikenai PPh. Kapan saat menerima dividen dari dalam negeri wajib pajak orang pribadi yang memilih dividen diinvestasikan kembali untuk memanfaatkan fasilitas bebas pajak penghasilan atau bebas dividen, apakah dia bisa atau dia memilih tidak diinvestasikan kembali tetapi dikenakan pajak penghasilan. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jika wajib pajak orang pribadi tersebut memilih dividen tersebut diinvestasikan kembali dalam bentuk investasi tertentu, maka bentuk investasi yang ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan dan di luar pasar keuangan itu bisa dilihat di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18/PMK.03/2021. Nah, jangka waktu penempatan investasinya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak di mana tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Nah, jangka waktu penempatan investasi tersebut paling singkat 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Anda bisa melihat di pasal 36 PMK 18/PMK.03/2021. Wajib pajak orang pribadi itu harus menyampaikan laporan realisasi investasi apabila tadi memilih investasinya ditanamkan kembali dalam NKRI. Dia harus membuat laporan realisasi secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Kemudian disampaikan pada akhir tahun ketiga sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Aturan ini bisa dilihat di pasal 41 PMK nomor 18/PMK.03/2021. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih tidak diinvestasikan kembali pendapatan dividen tersebut ke NKRI, maka dividen yang berasal dari dalam negeri akan terutang PPh dan wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif PPh final tarifnya 10%. Di mana PPh tersebut paling lambat disetor tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.
kemudian melaporkannya dalam SPT tahunan. Aturan ini bisa dilihat pada pasal 40 PMK 18 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021. Kemudian perubahan PPh atas dividen yang diterima wajib pajak yang diterima dari luar negeri. Sebelum perubahan, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme penghasilan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Perlakuan dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak, di mana pengertian dividen yang berasal dari luar negeri ini adalah merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Jadi setelah ada perubahan, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu badan usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh baik wajib pajak badan dalam negeri ataupun wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak, atau dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan diinvestasikan di Indonesia sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 pada Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja ini. Untuk penghasilan dari luar negeri tidak melalui badan usaha tetap tidak dikenai PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan, yaitu ketentuannya penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Di mana pada aturan sebelumnya penghasilan tersebut dikenai pajak di Indonesia dengan mekanisme penghasilan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Ini adalah ilustrasi pemberian fasilitas atas dividen dari luar negeri. Misalnya, menerima wajib pajak menerima laba setelah pajak sebesar $100. Kemudian dividen yang dibagi itu adalah $30. Nah, apabila saham yang diterima dari luar negeri tadi diinvestasikan kembali ke Indonesia seluruhnya, seluruh dividen yang diterima, maka PTA atas dividen yang diterima sebesar 30% tadi karena diinvestasikan, dia akan dikecualikan dari PPh dividen atau bukan objek pajak dividen. Nah, ilustrasi kedua, laba di Malaysia, laba setelah pajaknya 100 yang dibagikan tadi kan 30, dividen yang dibagikan $30. Di mana yang $10 dividen tersebut tidak diinvestasikan kembali ke Indonesia, maka dividen tersebut adalah objek PPh di Indonesia. Kemudian sedangkan yang dividen yang 20% yang diinvestasikan kembali ke Indonesia, dia dikecualikan dari PPh atas dividen. Ilustrasi yang ketiga, apabila pembagian dividennya dari laba setelah pajak yang $100 yang dibagikan hanya 25%. Kemudian dividen yang seharusnya dibagi adalah $5 yang tidak diinvestasikan kembali ke Indonesia, maka objek atas dividen yang dibagikan sebesar 5% itu dia dikenai atau menjadi objek PPh dividen. Sedangkan yang
apabila dividen sebut sebesar 25% ya diinvestasikan seluruhannya ke Indonesia, maka dia dikecualikan dari PPh pasal PPh dividen atas dividen. Ilustrasi penerimaan pajak atas dividen dari luar negeri yang berikutnya, bila $20 diinvestasikan di Indonesia, tadi dikecualikan dari PPh atas dividen. Nah, di ilustrasi keempat, terhadap 10% yang objeknya terdiri dari dividen yang seharusnya dibagi $7, kemudian dividennya tidak diinvestasikan $3, tidak diinvestasikan kembali di Indonesia $3, jadi totalnya dividen tersebut adalah $10, maka dia dikenai objek PPh dividen. Ilustrasi yang kelima, bila $3 diinvestasikan di Indonesia, maka dikecualikan dari PPh atas dividen. Karena total dividen di bagian lebih dari 30%. Yang di ilustrasi keempat, bila $10 diinvestasikan di Indonesia, dia dikecualikan dari PPh atas dividen, sedangkan yang dividen yang tidak terhadap dividen yang $11 dikenai PPh. Dividen tersebut tadi yang pertama adalah 30% dari $100 kali 70% itu porsi dividen yang dibagikan sebesar $14 seharusnya, tapi dividen yang seharusnya dibagikan adalah $7, itu 10% kali $10 kali 70% yang tadi yang seharusnya dibagikan. Kemudian yang porsi dividen yang dibagi adalah $14 tadi, yaitu 70% kali $20, dimana dividen diinvestasikan di Indonesia sebesar 10, itu maka dikenai objek PPh dividen. Demikian tadi materi yang tentang perubahan peraturan tentang dividen terkait yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.